Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang flowchart, fungsi flowchart, jenis, dan klasifikasi. Guna memenuhi syarat pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah simulasi bisnis. Oke, yang pertama, latar belakang. Bagian akhir flowchart merupakan gambar yang menggunakan lambang-lambang baku untuk menggambarkan sistem atau proses dari sebuah kegiatan. Pada sejarahnya, flowchart digunakan untuk aplikasi pemrograman komputer. Namun kini telah digunakan ke berbagai bidang ilmu dan pekerjaan. Pada awal mulanya, flowchart digunakan untuk menyusun program komputer yang membuatnya harus dibuat logika programnya terlebih dahulu dengan memanfaatkan flowchart. Kemudian pada tahun 1980-an, berkembang teknik pemrograman restruktur, dan perancangan restruktur, sehingga bermunculan berbagai variasi flowchart. Penggunaan flowchart bertujuan untuk memberi penjelasan yang lebih detail terhadap suatu sistem dengan menggunakan bentuk simbol yang berbeda dengan memiliki arti pada setiap bentuknya. Pengertian flowchart. Flowchart atau bagian alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagian alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Selanjutnya ada klasifikasi flowchart. Diagram alur nomor 1, diagram alur dokumen. Jenis yang pertama yakni bagian atau diagram alur dokumen yang berfungsi untuk menelusuri setiap bagian dari prosesnya, termasuk juga proses pencatatan maupun penyimpanannya. Nomor 2, bagian alur proses. Berikutnya yaitu flowchart proses, yang berfungsi untuk memproyeksikan rekayasa industrial, analisa juga perincian tahapan atas prosedur atau sebuah sistem. Nomor 3, diagram alur program. Yang ketiga yaitu diagram alur program, di mana diagram jenis ini masih dibagi lagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu logika program dan program komputer terperinci. Fungsinya adalah untuk memberikan gambaran terperinci atas prosedur dalam pembuatan sebuah program. Nomor 4, bagian alur skematik. Selanjutnya yaitu diagram alur jenis skematik yang sekilas mirip dengan diagram alur sistem. Namun jenis diagram ini menggunakan simbol untuk menampilkan prosedur dalam program. Yang terakhir nomor 5, bagian alur sistem. Fungsi dari diagram alur jenis ini adalah untuk menampilkan secara keseluruhan proses yang berlangsung dalam sebuah program. Perbedaannya ialah diagram alur jenis ini tidak menggunakan simbol atau gambar dalam memaparkan isinya. Selain itu, diagram alur sistem pun menjelaskan urutan prosedur yang terdapat di dalam sebuah program atau sistem. Seperti misalnya software ERP yang biasanya memiliki alur sistem yang cukup banyak. Jenis flowchart 1. Flowchart sistem merupakan bagian yang menunjukkan alur kerja atau apa yang sedang dipekerjakan di dalam sistem secara keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem, atau dengan kata lain, merupakan deskripsi secara grafik dari urutan prosedur-prosedur yang terkombinasi yang membentuk suatu sistem. Flowchart sistem terdiri dari data yang mengalir melalui
sistem dan proses yang mentransformasikan data itu. Nomor 2, flowchart paperwork atau flowchart dokumen adalah untuk menelusuri alur form dan laporan sistem dari satu bagian ke bagian lain, dari bagaimana alur form dan laporan diproses dicatat dan disimpan. Nomor 3, flowchart skematik adalah bukan hanya menggunakan simbol-simbol flowchart standar, tetapi juga menggunakan gambar-gambar komputer, peripheral, form-form peralatan lain yang digunakan dalam sistem. Flowchart skematik juga digunakan sebagai alat komunikasi antar analisis sistem dengan seseorang yang tidak familiar dengan simbol-simbol flowchart konvensional. Yang terakhir, nomor 4, flowchart program adalah setiap langkah program atau prosedur dalam urutan yang tepat saat terjadi. Programmer menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan instruksi dari program komputer. Analis sistem menggunakan flowchart program untuk menggambarkan urutan tugas-tugas pekerjaan dalam suatu prosedur atau operasi. Yang terakhir, nomor 5, flowchart proses merupakan teknik penggambaran rekayasa industrial yang memecah dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Berikut ini adalah beberapa simbol-simbol flowchart. Yang pertama ada flow, simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. Yang kedua, on-page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang sama. Yang ketiga ada off-page reference, simbol untuk keluar masuk atau penyambungan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Yang berikutnya, terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Berikutnya ada proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Berikutnya decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Berikutnya ada input atau output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Berikutnya ada manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Berikutnya ada dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Berikutnya deadline process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian subprogram atau prosedur. Berikutnya display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Dan yang terakhir preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat flowchart. 1. Menggunakan simbol standar. Harus menggunakan simbol-simbol standar yang diterima secara umum agar mudah dipahami oleh yang melihatnya. Alur logika yang jelas, menjaga konsistensi, menjelaskan setiap simbol, memperhatikan detail, membuat flowchart yang sederhana, menjaga flowchart up to date, membuat flowchart mudah dibaca. Yang terakhir, menggunakan flowchart yang tepat, yang harus digunakan sesuai konteks dari proses atau sistem yang digambarkan agar lebih mudah dipahami. Fungsi flowchart 1. Memperjelas alur proses atau alur logika suatu sistem, mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam sistem untuk memudahkan dalam menemukan kesalahan atau kekurangan dalam suatu sistem, seperti proses yang tidak sesuai atau alur logika yang salah, meningkatkan efisiensi suatu proses, memberikan panduan dalam pengembangan sistem, menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja. Untuk menjelaskan bagaimana suatu sistem bekerja pada orang yang tidak familiar dengan sistem tersebut, memudahkan komunikasi dalam tim antara anggota tim dalam proyek seperti dalam pengembangan perangkat lunak atau manajemen. Tujuannya yaitu flowchart
Diagram ini memiliki tujuan untuk memberi gambaran atau suatu tahapan penyelesaian. Simbol-simbol standar. Sekian dari saya presentasinya tentang flowchart. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.